Kita semua pernah kan menghadapi percakapan yang rasanya berat sekali buat dimulai, apalagi kalau udah menyangkut inti diri kita, identitas kita gitu. Iya, betul banget. Nah, hari ini kita mau coba bedah bab 7 dari materi yang Anda bagikan, Super Communicators. Kita fokus ke pertanyaan, gimana sih caranya bikin percakapan tersulit ini jadi lebih aman? Yuk kita dalami bareng. Itu poin yang penting sekali ya. Rasa takut salah ngomong atau disalahpahami, itu seringkali bikin kita menghindar dari topik-topik sensitif ini. Banget. Padahal percakapan tentang siapa kita, identitas kita, itu krusial loh. Jadi misi kita kali ini ya, menggali strategi dari sumber Anda ini gimana caranya menjembatani perbedaan dan bangun koneksi, bahkan pas topiknya sangat personal dan ya berisiko. Oke, nah sumber Anda ini langsung ngasih studi kasus yang menarik banget dari Netflix. Oh, yang soal eksekutif itu ya? Iya, ada eksekutif senior, Jonathan Friedland, yang malah pakai istilah rasial yang ofensif banget justru pas lagi coba jelasin kenapa kata lain itu juga ofensif. Ironis ya. Ironis banget. Apalagi ini kejadian di lingkungan yang katanya sangat mendorong radical candor, keterbukaan radikal gitu budaya buat ngasih masukan jujur dan langsung, seperti yang dijelasin di materi Anda. Nah, disitulah ketegangannya muncul. Budaya bilang aja apa adanya, kayak di Netflix itu, ternyata bisa bentrok keras dengan kebutuhan dasar kita akan rasa aman psikologis, apalagi pas nyentuh isu identitas. Jadi nggak sesimpel itu ya? Nggak bisa. Insiden Friedland itu, yang akhirnya bikin heboh dan konflik internal besar, itu menyoroti banget konsep kunci dari sumber Anda, ancaman identitas atau identity threat. Bahkan CEO Netflix waktu itu ngakuin kalau insiden itu nunjukin kurangnya kesadaran rasial di sana. Ancaman identitas. Oke, ini kayak semacam alarm internal yang bisa salah bunyi gitu ya. Maksudnya gimana sih sebenarnya? Dan kenapa ini bikin percakapan jadi alot banget? Tepat. Jadi, ancaman identitas ini, menurut riset yang Anda kasih dari Slepian dan Jacoby Senghor, muncul waktu kita ngerasa dimasukin ke kelompok atau kategori yang nggak kita suka. Contohnya? Misalnya, dicap nggak kooperatif, padahal kita ngerasa udah usaha banget. Atau sebaliknya, kita ngerasa dikeluarin dari kelompok yang penting buat jati diri kita. Oke. Nah, ini tuh memicu respon defensif yang kuat banget secara biologis. Tekanan darah naik, hormon stres keluar, dan ini bukan cuma soal ras atau gender loh. Bisa soal status sosial, peran di kerjaan, pilihan politik, keyakinan. Rasa terancam inilah yang bikin ngobrolin siapa kita, jadi kayak jalan di medan ranjau. Susah banget. Oke, paham. Jadi ancamannya nyata dan bikin kita langsung pasang tameng. Terus gimana dong caranya kita ngobrol tanpa bikin alarm itu nyala? Sumber Anda nunjuk ke riset menarik dari Kiara Sanchez soal percakapan isu ras antara teman kulit hitam dan putih. Apa tuh temuannya? Nah, riset Sanchez ini mencerahkan banget. Karena nunjukin kalau cara kita ngedeketin obrolan sensitif ini nentuin banget hasilnya. Ada beberapa kunci nih buat nyiptain suasana yang lebih aman, kayak yang dibahas di bab 7 ini. Apa aja tuh? Pertama, persiapan singkat. Ini bukan berarti nyiapin skrip panjang lebar ya. Bukan ya? Bukan. Tapi cukup luangin waktu bentar sebelum ngobrol buat mikir. Tujuan saya apa sih? Terus potensi nggak enaknya apa aja ya yang mungkin muncul? Gimana saya bisa nanggepinnya? Bahkan cuma mikirin potensi positif dari obrolan itu aja, udah bantu nurunin level ancaman. Jadi kayak ngasih pemanasan ke diri sendiri gitu ya. Mungkin cukup mikirin satu hal yang pengen disampaikan sama satu pertanyaan tulus yang pengen ditanyain. Kayak tips di panduan sumber Anda itu. Bisa banget kayak gitu, simple tapi efektif. Kedua, menetapkan batasan. Bisa implisit, bisa juga eksplisit, terang-terangan. Batasan gimana tuh maksudnya? Ya, mirip kayak yang akhirnya coba diterapin Netflix abis insiden Friedland itu. Mereka kan bentuk divisi inklusi baru buat bangun norma interaksi yang lebih sehat. Oke. Nah, batasannya ini bisa berupa kesepakatan nggak tertulis aja. Misalnya, kita sepakat nggak saling nyalahin, nggak mempermalukan, atau nggak nyerang karakter pribadi. Fokusnya digeser ke berbagi pengalaman pribadi pakai saya merasa, gitu. Bukan malah generalisasi. Semua orang kan gitu. Terus, nanya juga niatnya tulus buat paham, bukan buat nyudutin atau menghakimi. Oke, masuk akal. Persiapan, batasan. Terus yang ketiga, ini kayaknya yang paling fundamental nih menurut sumber Anda. Fokus pada pengakuan atau acknowledgement. Bisa dijelasin lagi nggak? Nah, ini krusial banget. Gini, waktu ada orang cerita pengalaman yang nyakitin atau sulit terkait identitasnya misalnya,
ngerasa diremehin karena umur, atau ngalamin diskriminasi, respons pertama kita seringnya kan pengen benerin. Iya, pengen ngasih solusi gitu ya. Betul. Atau malah ngecilin masalahnya. Ah, mungkin maksudnya nggak gitu kali. Atau malah ngebandingin sama pengalaman kita. Aku juga pernah kok. Nah, acknowledgement itu artinya nahan semua itu. Jadi diapain dong? Cukup akui apa yang mereka rasain. Tunjukin kalau kita dengar dan paham dampak emosionalnya buat mereka. Kalimat simpel kayak, wah, kedengarannya itu pengalaman yang sulit banget ya buat kamu, atau aku bisa bayangin itu pasti bikin kamu merasa, itu udah cukup. Jadi bukan berarti kita harus setuju sama semua interpretasinya dia ya? Nggak harus, tapi kita memvalidasi pengalaman subjektifnya dia. Ini penting banget, karena secara langsung ngenangin respons ancaman yang tadi kita bahas. Ini sinyal kuat kalau pengalaman dia itu kita anggap nyata, dan kita nggak lagi nyerang identitasnya, tapi justru mencoba memahami. Ini fondasi rasa aman. Wah, ini relevan banget ya. Nggak cuma buat diskusi isu sosial yang gede-gede aja. Bisa jadi pas kita mau kasih masukan kinerja ke anggota tim atau ngobrolin pembagian tugas rumah tangga sama pasangan. Betul sekali. Ngakuin perspektif mereka dan gimana itu nyambung ke identitas mereka, aku paham posisi kamu sebagai bikin ini terasa ya. Itu bisa banget mencegah munculnya ancaman identitas yang nggak perlu. Justru malah buka pintu dialog yang lebih konstruktif kan? Tepat sekali. Jadi, intisari dari penelusuran kita di bab 7 ini, percakapan tersulit tentang siapa diri kita itu bisa kok dibuat lebih aman. Kuncinya bukan dihindari perbedaannya atau topiknya, tapi di cara kita ngelolanya. Perlu persiapan mental singkat, perlu bangun kesepakatan meski nggak diucapin soal cara interaksi yang saling hormat, dan yang paling penting, fokus dengerin buat paham dan mengakui pengalaman orang lain. Ini soal nemuin keseimbangan antara keterbukaan yang jujur sama kebutuhan dasar akan rasa aman psikologis. Karena pengakuan itulah yang secara langsung meredakan ancaman identitas tadi. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Coba deh luangkan waktu sejenak buat mikir, ada nggak sih percakapan sulit terkait identitas, mau itu besar atau kecil, yang mungkin selama ini Anda hindari? Nah, dari yang kita gali dari sumber Anda hari ini, kira-kira langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil buat bikin percakapan itu terasa sedikit lebih aman buat dimulai? Baik buat Anda maupun buat orang lain. Itu mungkin sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut ya.